Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Hari ini bersama saya Pendeta Widya Kalalana, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai yang ke-36 di bawah perikop pertentangan tentang asal Yesus. Kita akan ambil bagian dalam ayat yang ke-27 sampai yang ke-29 yang bunyinya demikian. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kata Kristus berasal dari kata Kurios atau bisa juga diartikan dengan Mesias, yang bermakna seorang yang diurapi oleh Allah. Berbicara tentang seseorang yang diurapi oleh Allah atau Mesias, ia adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel dari segala zaman. Mereka yakin bahwa suatu saat sosok ini akan datang sebagai seorang yang berkuasa menjadi penyelamat atas umat pilihan Tuhan, yakni Israel itu sendiri. Ada dua kelompok yang berpendapat mengenai cara kedatangan Sang Mesias ini. Yang pertama, ada yang berpendapat ia muncul dari Bethlehem, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Dan kelompok kedua berkeyakinan Mesias datang dengan cara yang tiba-tiba, tanpa diketahui dari mana datangnya. Ia datang sebagai sosok yang berkuasa. Kelompok kedua inilah yang begitu menolak kemesiasan Yesus dalam teks firman Tuhan hari ini. Mereka mengenal dari mana asal Yesus sebagai seorang anak Yusuf dan Maria yang berasal dari Nazaret. Nazaret adalah kota yang di zaman itu dipandang sebagai kota yang buruk. Jadi dalam keyakinan mereka, tidak mungkin Yesus yang adalah Mesias itu berasal dari Nazaret. Dan ketika Yesus menyampaikan pengajaran di bait Allah pada hari Pondok Daun, banyak orang Yerusalem mempertanyakan kepada pemimpin agama Yahudi di saat itu, mengapa Yesus tidak juga bisa ditangkap, belum juga ditangkap, padahal mereka berkeyakinan ia bukan Mesias. Jadi mereka bertanya apakah para pemimpin agama mereka ini berubah pikiran dan meyakini bahwa Kristus ini adalah Mesias dalam pribadi Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ada dua hal yang disampaikan oleh Yesus setidaknya dari bagian teks yang kita renungkan pada hari ini. Yesus mengatakan yang pertama tentang asalnya, bahwa memang semua orang di zaman itu tahu ia berasal dari Nazaret. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal tentang kedatangan atau asal usulnya yang hakiki. Sebab mereka tidak mengenal Allah yang mengutus Dia. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang berkuasa. Dan ia menyatakan bahwa ia mengenal Allah. Sebab itu ia datang bukan dari dunia ini, tetapi ia datang daripada Allah yang mengutusnya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, berkaitan dengan penangkapan yang direncanakan oleh para pemimpin Yahudi. Yesus mengatakan bahwa waktu manusia itu bukanlah waktu
daripada Allah itu sendiri. Sebab di dalam ayat yang ke-31, Yesus menegaskan bahwa yang punya kendali atas waktu ini adalah Allah itu sendiri. Mengapa ia belum ditangkap sedangkan mereka menentangnya? Karena memang waktunya belum tiba. Waktu Allah belum tiba untuk Yesus ditangkap, disalibkan, bahkan mati karena menanggung dosa daripada manusia. Dan dari bagian firman Tuhan pada hari ini kita bersama-sama belajar bahwa yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, Allah dalam pribadi Yesus Kristus itu tidak selalu bisa diselami oleh pikiran manusia yang terbatas ini. Baik kalau kita melihat dari pembahasan asal-usulnya, bahkan waktu daripada penangkapannya yang dipertanyakan oleh orang banyak di zaman itu. Allah adalah sosok yang tidak terjangkau oleh kita. Karena itu kita sebagai manusia, bagian kita adalah percaya akan pengajaran dan tindakannya yang benar dan lalu mengimani ia dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan sebagai orang yang percaya, kita yakin betul bahwa Yesus itu bukan berasal daripada dunia, tetapi Yesus itu berasal daripada Allah. Dan yang kedua, dari bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, sebab ialah yang mengatur segala sesuatunya sungguh teramat baik dalam kehidupan kita sekalian, tidak terselami oleh akal pikiran kita manusia, tetapi Allah yang berasal daripada Allah itu adalah Ia, Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur akan firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan untuk melakukan dengan setia dalam hidup kami. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami letakkan sepenuhnya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dan jalani, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dengan setia, dengan segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa bagi sekalian jemaat Tuhan, untuk senantiasa ada pula dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kami alami di hari ini, kami percaya bahwa Allah Immanuel menyertai kami dengan setia, sehingga kami beroleh sehat selamat di dalam nama Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, kami mohon Tuhan berikan sehat tambah sehat, sampai pada waktunya memperoleh kepulihan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Allah kami di dalam Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami, inilah perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami serahkan sepenuhnya di dalam satu nama berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.